warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan bagi kita semua sehingga kita bisa hadir dalam kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum itu, ibu akan melakukan absen dulu. Sari, Suci. Oke, baik. Ada satu yang tidak hadir ya. Semoga kedepannya bisa hadir semua. Nah, anak-anak sekalian, kita tuh harus tahu bahwa ghibah itu ringan di lisan, tapi berat dosanya di sisi Allah. Ia seperti memakan bangkai teman saudara sendiri. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Sedikit penjelasan, ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain, meskipun orang tersebut tidak hadir di lingkungan saat ini. Ghibah juga disamakan dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, yang menunjukkan bahwa betapa menjijikan dan kejinya perbuatan tersebut. Ghibah merusak ukhuwah Islamiyah yang menyebarkan kebencian dan menciptakan perpecahan di antara masyarakat. Contohnya yaitu membicarakan keburukan teman di belakang, menyebarkan cerita negatif meskipun itu benar. Sebaliknya, anjuran tabayun. Tabayun itu berarti meneliti atau mencari kejelasan terhadap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Tabayun juga itu sebagai mencegah kita dari fitnah dan tindakan yang merugikan orang lain. Contoh tabayun yaitu menginformasi langsung pada yang bersangkutan sebelum menyimpulkan bahwa berita yang diberikan tadi itu tidak benar. Jadi hari ini kita akan mengungkap apa itu ghibah dan apa itu tabayun. Dan kita akan menyebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang larangan ghibah dan anjuran tabayun. Selanjutnya adalah untuk penilaiannya nanti, ibu akan menilai dari tugas kelompok, kerja rumah, dan ujian akhir. Sekalian, ibu mau tanya, apakah kalian pernah melihat secara langsung tidak orang yang melakukan ghibah? Kemudian, apa tanggapan kalian tentang perilaku anak-anak sekalian? Coba nih kalian bayangkan kalau ada teman kalian yang membicarakan kalian yang tidak baik tentang kalian. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian kesal? Apakah kalian marah? Atau membalasnya? Atau mungkin kalian akan mencari kebenarannya? Nah, inilah yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Baik, sekarang silahkan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok, ibu akan memberi 2 ayat untuk dibahas, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 tentang pentingnya tabayun, dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 tentang larangannya ghibah. Kalian akan membaca dan pahami 2 ayat ini bersama kelompok kalian, lalu diskusikan bersama apa pesan penting dari masing-masing ayat dan apakah contoh kasus ghibah dan tabayun dalam kehidupan nyata. Silakan bekerja sama dengan menyelesaikannya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh tanya sama ibu. Kalian boleh cari sumbernya dari buku atau internet. Ibu akan memberi waktu 30 menit. Kemudian jika sudah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan. Baik anak-anak, diskusi sudah habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan untuk kelompok lain, silakan mencatat poin-poin penting dan memberi komentar dan tanggapan jika ada yang tidak bisa dimengerti. Oke,
diskusi hari ini benar-benar menarik dari cara menyampaikan materi atau menanggapinya. Ibu yakin anak-anak ibu bisa menjauhi yang namanya gibah dan bisa melaksanakan tabayun agar tidak berburuk sangka pada orang lain. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hidup ini penuh ujian. Salah satunya adalah menjaga mulut. Ingat, gibah itu mudah dilaksanakan, tapi dosanya sangat besar. Sebaliknya, tabayun mengajarkan kita untuk adil, hati-hati, dan berpikir jernih. Selanjutnya, ibu akan memberi tugas rumah, mau individu atau kelompok, itu terserah dari kalian. Tugasnya yaitu membuat poster tentang larangan gibah dan anjuran tabayun. Untuk tugasnya dikumpul minggu depan. Tolong beritahu teman yang tidak hadir bahwa hari ini ada tugas dan dikumpulkannya minggu depan. Baik, itu saja pembelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Oke. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.